pagi semua, perkenalkan nama saya Aprilia Triastuti dengan NIM 210306081. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang mineral dan vitamin. Lalu saya akan melakukan uji coba kadar vitamin C pada beberapa pakan ternak dan beberapa sampel dari buah-buahan. Dengan dosen pengampu saya, Ibu Tati Fidianasari, SPT MP. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Nah, mineral itu merupakan suatu benda padat homogen yang terdapat di alam, terbentuk secara anorganik, mempunyai komposisi kimia pada batas tertentu, dan mempunyai atom yang tersusun secara teratur. Secara umum, mineral berfungsi sebagai pembentuk kerangka tubuh, komponen senyawa organik atau lipid dan protein dalam jaringan lunak, misalnya otot dan pembuluh darah, mengontrol tekanan osmotik dalam cairan tubuh, mengatur keseimbangan asam dan basa, dan berperan sebagai katalis dalam sistem enzim dan hormon. Mineral itu dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah yang sedikit, namun sangat penting dalam proses fisiologi dan pertumbuhan ternak. Nah, kekurangan mineral ini dapat menyebabkan gangguan pada proses metabolisme. Misalnya, laju pertumbuhan ternak berkurang, daya produksi di bawah tingkat optimum, dan daya tahan terhadap penyakit menurun. Selain itu, juga dapat menimbulkan penyakit defisiensi mineral. Nah, yang kedua itu fungsi mineral makro dan mineral mikro pada tubuh ternak. Berdasarkan jumlahnya, mineral itu dibagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral mikro itu merupakan mineral yang diperlukan oleh tubuh dengan jumlah yang sedikit lebih banyak ketimbang mineral mikro. Nah, untuk mineral makro terdiri dari berbagai macam jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Secara garis besar, fungsi mineral makro itu sebagai pembentukan tulang dan gigi, sebagai keseimbangan asam basa, membantu metabolisme, dan mengatur komunikasi kimiawi di otak. Contoh dari mineral makro ini adalah kalsium fosfor, kalium natrium klor, lalu sulfur dan magnesium. Sedangkan mineral mikro itu yang diperlukan lebih sedikit ketimbang mineral makro, memiliki fungsi sebagai komponen dan aktivator enzim, penyembuhan luka, pembentukan hemoglobin, pigmen, koenzim, dan hormon, juga sebagai sintesis protein mikroba, otot, dan asam-asam lemak. Contoh dari mineral mikro ini yaitu zat besi, seng, tembaga, yodium, kobalt, molibdenum, dan selenium. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian vitamin. Nah, vitamin ini merupakan substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah yang sangat sedikit, berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Nah, zat gizi ini tergolong sebagai mikronutrien atau zat gizi mikro, yang berarti tubuh memerlukannya dalam jumlah yang sedikit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat umum vitamin. Nah, vitamin terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu vitamin larut lemak atau fat soluble vitamin, dan vitamin larut air atau water soluble vitamin. Nah, vitamin yang larut pada lemak yaitu ada vitamin A, D, E, dan K. Dan vitamin yang larut pada air yaitu ada vitamin B dan C. Untuk vitamin yang larut pada lemak memiliki sifat umum, antara lain terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, mempunyai bentuk provitamin, tidak terdapat di semua jaringan, menyusun struktur jaringan, dia kurang stabil, dan keluarkan melalui feses lalu diserap bersama lemak. Sedangkan untuk vitamin yang larut pada air memiliki sifat umum, yaitu strukturnya tidak hanya tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, dan nitrogen. Tidak ada dalam bentuk provitamin, terdapat di semua jaringan, diserap dengan proses diskusi sebagai prekursor enzim, dan dikeluarkan melalui urin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis vitamin dan fungsinya pada tubuh ternak. Yang pertama itu ada vitamin A, yang merupakan nutrisi yang penting dalam tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Lalu ada tiamin atau vitamin B1, berperan sebagai koenzim pirufat, dan A-ketoglutarat dehidrogenase
Kemudian ada riboflavin atau vitamin B2, memiliki fungsi sentral dalam produksi energi dan pernapasan seluler, dan juga merupakan prekursor kofaktor. Ada niacin atau vitamin B3, berfungsi menurunkan kadar kolesterol dengan cara menurunkan produksi protein yang mengangkut kolesterol di dalam darah. Selanjutnya ada asam pantotenat atau vitamin B5, diperlukan untuk sintesis koenzim A. Selanjutnya, piridoksin berfungsi sebagai perubahan triptofan menjadi niacin dan dalam penggunaan asam lemak. Biotin yang berfungsi dalam metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein. Folat yang berfungsi dalam sintetis purin dan pirimidin. Selanjutnya ada vitamin D yang berfungsi untuk membantu proses absorpsi kalsium dan fosfor, berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal, dan berperan dalam pembentukan tulang. Nah, vitamin E berfungsi untuk membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak sebagai antioksidan dan memperbaiki zat besi oleh usus. Lalu vitamin K memiliki fungsi dalam proses pembekuan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protombin di dalam hati. Nah, terakhir ada vitamin C yang berfungsi sebagai sintesis kolagen, katekolamin, karnitin, metabolisme kolesterol, tirosin, dan kortikosteroid, pembentukan asam empedu, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, di sini ada larutan lemon. Kemudian ada larutan dari rumput gajah, lalu ada larutan tomat, kemudian ada larutan dari rumput teki, kemudian ada larutan dari buah melon. Nah, di sini sudah ada sampel dari larutan betadin. Nah, yang pertama itu kita masukkan larutan lemon pada sampel betadin yang pertama. Kita masukkan secukupnya. Nah, kita masukkan secukupnya. Lalu kita masukkan pada larutan yang kedua, itu larutan dari rumput gajah. Kita masukkan juga secara perlahan dan secukupnya. Nah, kemudian pada larutan ketiga kita tambahkan larutan tomat pada sampel yang ketiga. Kita tuang secukupnya. Nah, kemudian pada larutan yang keempat kita masukkan larutan dari rumput teki. Kita masukkan juga secara perlahan dan secukupnya. Kemudian yang terakhir pada larutan buah melon. Kita campurkan sedikit saja atau secukupnya. Jika sudah semua tercampur, maka kita aduk semua sampel dan kita akan melihat perubahan dari warna atau hasil dari sampel yang sudah kita campurkan tadi. Nah, hasil yang kita dapatkan setelah kita teteskan bahan-bahan tadi, ini air perasan lemon. Dia berubah warna menjadi bening, yang artinya itu lemon itu mengandung kadar vitamin C. Nah, yang selanjutnya ada rumput teki. Di sini dia mengalami sedikit perubahan warna, yang berarti ini mengandung sedikit vitamin C. Nah, selanjutnya ada buah melon. Di sini dia berubah tidak terlalu berubah warna, yang berarti buah melon itu tidak mengandung yang dari vitamin C. Lalu ada rumput gajah. Dia tidak berubah warna sekali, tidak berubah warna menjadi bening, yang berarti tidak mengandung kadar vitamin C. Lalu ada sayur tomat atau buah tomat. Dia mengalami perubahan tapi tidak sebening tadi perasan lemon, yang berarti
buah tomat itu hanya mengandung sedikit dari vitamin C. Nah, jika larutan betadine tadi ditetesi oleh larutan yang mengandung vitamin C, maka air larutan dari betadine itu akan berubah warna menjadi bening. Nah, semakin banyak larutan yang diperlukan untuk menjernihkan air larutan betadine, maka semakin sedikit pula kandungan vitamin C yang terdapat pada bahan makanan atau sampel yang diuji coba pada air larutan betadine. Sekian hasil praktikum yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau penyebutan dalam bahan-bahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.